kajian hati, tenangkan hatimu. Kita kasih kesempatan lagi yang mau bertanya dengan Ahilman, boleh. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Sri Artati. Saya sudah menikah 24 tahun Ustadz. Saya sudah punya 2 orang anak. Saat ini posisi saya di Madu Ustadz. Suami saya sudah 2 tahun menikah lagi Ustadz. Awal tahun pertama itu saya ribut terus Ustadz sama beliau. Tapi saya terus sabar karena saya ingat anak Ustadz. Waktu itu saya sempat ngomong sama beliau saya tidak mau di Madu Ustadz. Sampai saya mengajukan beliau ke pengadilan. Sudah 2 kali saya proses tapi beliau tetap tidak mau bercerai sama saya Ustadz. Sampai beliau berjanji akan meninggalkan selingkuhannya. Terus beliau pernah menceraikan istrinya di depan saya dan anak saya Ustadz. Cuman selang 2 bulan beliau balik lagi Ustadz. Beliau menikah dengan janda anak 5 Ustadz. Saya sudah menerima Ustadz kekurangan beliau gitu. Saya menerima di Madu Ustadz. Tapi yang tidak saya sukai dari istrinya, beliau selalu memposting kemesraan mereka berdua di TikTok Ustadz. Seolah-olah dia pengen mau manas-manasin saya Ustadz. Tapi saya diem aja selama ini Ustadz. Saya berusaha menerima saja pertanyaan saya Ustadz, bagaimana sikap saya terhadap suami saya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Bunda, pertama Ahilman begitu kagum dengan ibu. Punya hati yang lapang, punya hati yang ridho untuk mengizinkan suami menikah lagi dengan yang lain, itu tidak mudah. Maka pahalanya adalah pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi Bu, karena pahalanya besar, maka ujiannya juga besar. Pengorbanan juga besar. Bedakan antara selingkuh dengan berpoligami ya, tentu berbeda. Selingkuh haram, berpoligami dibolehkan dengan syarat bahwa masing-masing punya keadilan untuk bisa dihadirkan. Ternyata yang harus adil itu bukan hanya suami loh. Jadi istri pertama juga harus adil. Termasuk jadi istri kedua juga harus adil. Istri yang pertama tentu harus adil, memperbolehkan suami bergaul dengan yang kedua. Yang kedua juga harus adil bahwa yang sebelum kita masih ada wanita pertama yang bersama dengan suami kita. Maka justru harusnya di sini yang harus belajar adalah yang kedua, karena ibu sudah begitu lapang dan ridho menerimanya. Maka di sini suami beruntung punya istri yang baik. Jangan sakiti beliau. Dan cinta itu bukan angka yang dibagi berkurang. Justru cinta itu karena Allah harusnya bertambah. Jadi kalau ada yang bertanya, poligami yang baik dan yang benar adalah saat dia menikah dengan yang lain, cinta kepada yang pertama tidak berkurang ketika datangnya yang kedua. Justru bertambah. Sayangnya sama yang pertama tuh bertambah ketika ada yang kedua. Kalau berkurang, boleh jadi ada yang salah yang perlu kita luruskan. Ibu, ini pilihan yang harus ibu jalani. Jika ibu masih kuat mendampingi dan membersamai dan masih ada peluang ibadah bersamanya, terus bertahan walaupun tak mudah dilewatkan. Tapi kalau ibu ngerasa udah gak kuat dan rasanya mohon maaf kecenderungan suami lebih cenderung ke sana dan kepada ibu sudah mulai tak adil sikapnya, kadang ibu juga butuh hati yang lebih bahagia. Coba istikharah baik-baik. Coba komunikasi pelan-pelan dengan suami dengan baik. Dan para suami jangan sampai lupa kepada yang pertama. Karena bagaimanapun yang mendampingimu adalah dia yang pertama. Yang menemanimu dari awal adalah dia yang pertama. Maka semoga cintamu tetap bertumbuh kepada yang pertama. Walaupun akan datang yang kedua, yang ketiga, mungkin yang keempat. Semoga
Allah jaga dalam kebaikan. Ibu kuat dan hebat melewati ini semua. Selama ada Allah di hati ibu, semua akan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Kematian itu kepastian, kematian itu keniscayaan. Mau tidak mau, siap tidak siap, pasti kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kenapa Allah masih berikan kesempatan umur kepada kita sampai hari ini? 2 alasannya. 1, karena Allah tahu dosa kita sangat banyak. Sehingga Allah izinkan kita masih hidup agar kita bertaubat, minta ampun kepada Allah. Atau yang kedua, karena Allah tahu amal kita masih sangat sedikit. Sehingga Allah izinkan kita bertambah umur ini agar kita memperbanyak bekal sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dihidupkan dalam keadaan yang baik dan kelak diwafatkan juga dalam keadaan yang baik. Dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Sehatkan badan kami dalam keafiatan. Ya Allah, dekatkan kami dengan yang baik-baik. Jauhkan kami dari yang buruk-buruk. Masukkan kami ke dalam surga-Mu. Jauhkan kami semua dari siksa api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin membacakan salah satu Quran, surat Al-A'raf ayat 34. Setiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Dan akhirnya saya Meisya Siregar, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di mana Bunda? Kajian hati, tenangkan hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.